Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Para jamaah salat Isya tarawih bersama witir yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama di momentum yang sangat agung ini, di bulan suci Ramadan, sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan sebenar-benarnya, takwa yang haqqa tuqatih. Kemudian juga kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mempertahankan iman dan takwa tersebut sampai kita kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berhadir malam hari ini semuanya mendapatkan husnul khatimah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penutup hidup yang baik, dan ini merupakan harapan setiap kita seorang muslim. Siapapun kita, pasti kita sangat menginginkan akhir dari kehidupan ini adalah dengan husnul khatimah. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin su'ul khatimah. Saudaraku, maka dari itu pantaslah kita kemudian sesering mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innana nas'aluka husnal khatimah, ataupun dengan redaksi yang lain, Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana bisu'il khatimah. Karena memang kita belum ada yang tahu bagaimana kehidupan kita nantinya. Tidak ada yang bisa pastikan bagaimana keadaan kita esok hari dan di bumi mana kita akan mati. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun yang tahu di antara kita di bumi mana kita akan mati. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun yang tahu apa yang akan kita kerjakan esok, dan juga tidak ada yang tahu dengan pasti di bumi mana kita mati. Maksud di bumi mana berarti bukan banyak bumi, namun di tempat mana kita akan mati. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semuanya diberikan husnul khotimah oleh Allah. Husnul khotimah dalam artian tiga makna: husnul khotimah tempat, husnul khotimah waktu, dan husnul khotimah keadaan. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan ketiga-tiga husnul khotimah. Husnul khotimah tempat, yaitu di tempat-tempat mulia, di masjid, ya, di tempat-tempat ibadah, ya. Kemudian di waktu-waktu yang mulia, husnul khotimah dari segi waktu, di bulan Ramadan, di hari Jumat, ya. Kemudian yang terpenting dari itu adalah husnul khotimah dari segi keadaan, dan itu sangat penting. Karena ada orang yang mungkin saja dia meninggal dunia di kamar mandi. Bisa nggak kita pastikan dia su'ul khotimah? Ada yang berani bilang dia meninggal di WC, di kamar mandi dia meninggal dunia. Belum tentu, saudaraku, dia bisa dikatakan su'ul khotimah. Bisa saja dia di kamar mandi baru saja berwudu, kemudian dia berniat untuk melakukan sholat 5 waktu, salah satu dari sholat 5 waktu. Maka mudah-mudahan orang yang seperti ini walaupun meninggal di kamar mandi, mudah-mudahan insya Allah dia husnul khotimah. Ada orang yang meninggal di dalam rumah Allah, ada yang meninggal di masjid. Apakah dia husnul khotimah? Belum tentu juga. Mungkin saja dia baru saja nyuri celeng masjid, jatuh dari lantai 2 masjid. Sehabis dia curi celeng masjid, jatuh terpleset di masjid meninggalnya. Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Meninggal dunia jatuh dari pohon kelapa kebun orang. Karena ini musim Ramadan, banyak orang jualan kelapa. Kelapa-kelapa kebun orang pun dibabat, dihabisin. Hari Jumat, bulan Ramadan, waktunya mantap, Jumat, Ramadan, tapi nyuri kebun orang. Su'ul khotimah atau husnul khotimah? Maka dari itu, husnul khotimah itu husnul khotimah 3. Husnul khotimah waktunya, husnul khotimah tempatnya, dan husnul khotimah keadaannya. Dan di antara 3 husnul khotimah inilah
Yang terpenting husnul khotimah, keadaan ketika kita meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya ada nilai-nilai pendidikan. Syahrut tarbiyah. Bulan di mana kita terdidik untuk menjadi orang baik. Terdidik kita untuk menjadi orang yang semangat dalam beribadah. Dan bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah untuk lahirnya pribadi-pribadi muslim yang berkarakter akhlakul karimah. Dan ini juga merupakan hal yang terpenting dari Ramadan. Ramadan harus menjadikan kita ini, puasa harus menjadikan kita pribadi-pribadi muslim yang berakhlakul karimah. Dan ini momentum kita hari ini. Karena apa? Kalau kita perhatikan di tengah-tengah kehidupan hari ini, masalah yang terjadi di wilayah kita hari ini, dimanapun bahkan, dekadensi moral. Hari ini kita sedang krisis-krisisnya moral. Akhlak kita pada bermasalah, saudaraku. Bahkan tanpa kecuali para ustadz sekalipun, para tungku sekalipun, ilmunya banyak, kitabnya dia kuasai, bahkan hafiz 30 juz, tapi ketika kita berbicara masalah akhlak, ini bermasalah, saudaraku. Guru-guru hari ini, dosen-dosen dipertanyakan akhlaknya. Bagaimana dengan murid-muridnya, saudaraku? Maka wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo jadikan kemudian momentum Ramadan ini betul-betul momentum untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang berakhlak. Berakhlak mata kita, berakhlak telinga kita, berakhlak lisan kita, berakhlak tangan kita dengan tidak mengambil punya orang, berakhlak kaki kita dengan tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Berakhlak hati kita, jangan sampai kita suudzon, dengki ke orang. Berakhlak telinga kita, jangan mendengar ghibah. Berakhlak mata kita, jangan sampai kita melihat yang haram-haram. Momentum inilah yang paling tepat untuk kemudian kita jadikan kita pribadi-pribadi yang berakhlak. Karena syahrut tarbiyah. Saudaraku, coba kita perhatikan hari ini bagaimana perubahan akhlak saat ini dengan bagaimana bandingan akhlak-akhlak ataupun orang yang di masa-masa sebelum kita ataupun di masa kecil kita. Sebandel-bandel anak dulu, sebandel-bandel kita dulu untuk bab akhlak, untuk bab sopan santun, itu masih dengan orang tua khususnya. Hari ini tidak mau tamu orang tua, bukan orang tua, sama aja perlakuannya. Saudaraku, kalau kita mau bandingkan, bahkan pemaksiat sekalipun dulu-dulu itu masih ada akhlaknya, itu pemaksiat. Coba kita perhatikan orang-orang yang main judi. Tidak berani main judi di tempat-tempat umum. Tidak mau dilihat orang. Mereka pilih lapak-lapaknya di tempat-tempat sepi, di kebun-kebun kosong, di rumah-rumah kosong. Kalaupun di warung ditutup itunya pintu itu. Nggak berani lihat orang. Walaupun berjudi sekalipun ada moralnya masih, ada akhlaknya masih. Tapi coba perhatikan hari ini. Bagaimana akhlak anak-anak kita hari ini? Anak-anak muda hari ini, bapak-bapak juga hari ini. Di tempat-tempat umum dia berani main judi online. Bahkan di hadapan kedua orang tuanya tidak segan dia main judi. Di depan tungku imum kampung dia tidak segan main judi. Ini moral kita hari ini. Itu perbandingannya. Bukan berarti judi boleh. Tapi kalau kita ingin bandingkan, masih adalah sopan santunnya orang main judi dulu itu. Main togel sembunyi-sembunyi, nggak kepingin dilihat orang. Hari ini di depan-depan orang bahkan dia melakukan itu. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bulan Ramadan adalah bulan syahrut tarbiyah. Tarbiyah untuk akhlakul karimah. Dan nanti akan teruji kita bagaimana hasil dari Ramadan ini, apakah akan menjadi pribadi yang berakhlak atau tidak, nanti kita lihat setelah Ramadan. Karena biasa kalau lagi Ramadan seperti ini semua berakhlak. Sementara gitu ya. Nggak berani ngomong yang bukan-bukan, nggak bohong, nggak dusta. Kalau Ramadan, mudah-mudahan ini bisa bertahan sampai seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan amal ma'ruf nahi mungkar. Syahrul jihad. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita harus bersungguh-sungguh dalam hal kebajikan apapun. Harus bersungguh-sungguh jihad dalam berusaha kemudian untuk giat dalam beribadah. Kita harus berjihad untuk melawan hawa nafsu kita, untuk menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Makanya saudaraku, bulan Ramadan bukan bulan-bulan melempem. Harus giat. Dan bahkan kalau kita lihat sejarah, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan.
Rasul dan para sahabat berjihad, bahkan di bulan Ramadan berjihad, berperang melawan orang kafir. Kita siapa yang kita perang? Kita perang diri kita sendiri, kita perang nafsu kita. Kita perang perangai-perangai buruk kita. Kita perangi tetangga-tetangga kita, siapapun di masyarakat yang merusak Ramadan. Karena hari ini Ramadan ya Ramadan, dia ya dia. Judi tetap jalan. Narkoba tetap jalan, bahkan ada yang mengkonsumsi narkoba di masjid. Ada yang bahkan main chip, domino dan lain sebagainya, itu di masjid dia main judi. Ini yang terjadi hari ini. Maka tugas kita kemudian Ramadan harus menjadi bulan amal ma'ruf nahi munkar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Apabila kalian melihat sebuah kemungkaran, dan kalau kita lihat hari ini terjemahnya agak sedikit dilembutkan. Kalau ada teks hadis man ra'a man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir, siapa apapun hadis yang diawali dengan kalimat man, itu agak dilembutkan terjemahnya. Barang siapa. Sebenarnya kalau kita lihat man ini saudaraku lebih tepat untuk kita artikan siapapun. Siapa saja. Nah, itu baru tepat. Man ra'a minkum munkaran, siapa saja di antara kita, siapapun di antara kita yang melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup, siapapun kita, ayo kita cegah dengan lisan kita. Kalau nggak sanggup, mari kita cegah dengan hati kita. Kita benci dan menghindar dari maksiat itu. Wa dzalika adhaful iman, tapi itu selemah-lemah iman. Saudaraku, hadis ini kemudian dipersempit makna. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, siapa saja yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangan, dipersempit hanya seakan-akan para penguasa saja. Bagaimana kalau para penguasa itu yang bermaksiat, siapa yang cegah? Dipersempit makna. Wa illam yastati fa bilisani, maka yang pakai lisan itu alim ulama. Hari ini ada ulama-ulama ulama-ulama buruk. Siapa yang menasihati ulama kalau tergelincir? Dan ini bahkan yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Akhafu ma akhafu ala ummati al-alim kullu munafiqin, dalam sebuah riwayat alimil lisan. Setiap ulama-ulama yang tergelincir dan munafik-munafik yang tergelincir. Yujadilun nas bil Quran, dan ini hari ini juga terjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, di mana yang ditakuti oleh Rasulullah adalah akan terjadi di mana akan muncul orang-orang munafik yang pandai berdebat dengan memakai dalil-dalil Al-Qur'an. Alim. Siapa yang cegah orang alim ini? Maka saudaraku, man ra'a minkum, siapapun tanpa kecuali, kira-kira kalau kita merasa punya kekuatan, lakukan aksi-aksi minimal. Jangan diam. Bubarin itu lapak-lapak main judi, bubarin. Apalagi kita ada amanah memang yang diberikan oleh masyarakat sebagai amareje. Kalau kami bahasa orang Takengon, Pak Gusi, Tungku Imum, harus ada brigade-brigade, Pak. Saudaraku, boleh baca sejarah masjid itu, ada remaja masjid, di kampung ada ketua pemuda. Ngapain aja ini ketua pemuda? Dalam Islam ketua pemuda di antara tugasnya adalah amal ma'ruf nahi mungkar. Dan di masjid harus ada brigade-brigade masjid. Dilatih bela diri, dilatih untuk berkelahi, dilatih untuk supaya dia mampu mempertahankan diri dan mampu melawan musuh-musuh syariat. Maka kami waktu di Banda Aceh, pernah kami bentuk satu lembaga di Lambaru Skep, Banda Aceh. Masjid, kami remaja masjidnya membuat satu lembaga bernama BAM, Badan Anti Maksiat. Siapa anggotanya? Imam kampung, anak-anak muda di kampung, remaja masjid. Apa fungsi BAM? Badan Anti Maksiat. Dari namanya udah jelas, Badan Anti Maksiat, untuk memberantas maksiat di kampung Lambaru Skep. Dekat dengan PKP, PKA maksud kami. Kami tertibkan itu kos-kos mahasiswa dan mahasiswi. Karena hari ini kos putri, tapi ada putra juga di dalamnya. Kos putra, tapi masuk juga putri di dalamnya. Itu yang terjadi di Banda Aceh hari ini. Dan itulah fungsi BAM tadi, Badan Anti Maksiat. Kalau setiap masjid ada BAM, kalau setiap masjid ada Badan Anti Maksiat yang dipelopori oleh remaja masjid gabung dengan ketua pemuda di kampung itu, dengan terdidik, akhlaknya juga, amal ma'ruf nahi mungkar tegak,
Ini insya Allah cukup membantu program syariat Islam di Aceh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini Nanggro Aceh Darussalam tidak mau tahu dengan Ramadan. Coba kita lihat di kafe-kafe, mereka tidak mau tahu. Mereka mengotori bulan Ramadan dengan maksiat-maksiat. Siapa yang cegah ini? Anak siapa itu? Bukan anak Belanda, saudaraku. Itu bukan anak Jepang, bukan anak Cina, itu anak kita orang Aceh. Siapa yang cegah? Mana BAM tadi? Mana tanggung jawab kita, saudaraku? Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan kemudian bulan Ramadan ini bulan amal ma'ruf nahi mungkar. Sedikit lagi, kemudian saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kami tutup dengan satu hadis. Kita yang sudah salat belum tentu berbuah pahala dari salat kita. Apa masalahnya? Ketika hablum minan nas kita bermasalah. Ramadan adalah bulan yang kedua-dua ikatan ini harus baik. Hablum minallah kita harus baik, hablum minan nas harus baik. Alhamdulillah, kami tidak ragu yang berhadir hari ini adalah orang-orang yang telah berhablum minallah dengan baik. Kita semua sholat 5 waktu. Tapi ingat, ada masalah-masalah yang apabila kita lakukan yang itu berhubungan dengan hablum minan nas, yang membuat nanti hablum minallah ini jadi rusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yarfa'ullah la yurfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang yang tidak diangkat pahalanya ke langit walaupun sejengkal dari atas kepalanya. Kami ulangi, Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang tidak diangkat pahala salatnya ke langit walaupun sejengkal dari atas kepalanya. Yang pertama, imamun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama adalah seorang imam yang apabila dia mengimami para makmum dalam kondisi para makmum benci kepada ini imam karena kefasikannya. Dia imam tapi dia fasik. Dia imam tapi imam pula di lapak judi. Dia imam tapi imam juga untuk narkoba. Dia imam tapi imam togel juga. Dia imam tapi untuk adu ayam dia lah imam. Maka kemudian dibenci oleh para jamaah karena akhlak yang buruk, karena imam ini memiliki moral yang rusak. Imam ini kemudian juga kata para ulama bacaan salatnya tidak bagus. Maka kondisi imam yang seperti ini tidak diangkat pahala salatnya ke langit walaupun sejengkal dari atas kepala. Yang kedua, orang yang tidak diangkat pahala salatnya ke langit adalah mereka-mereka kaum wanita ataupun para istri yang tidur di malam hari. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri yang tidur di malam hari dalam keadaan nyenyak, sedangkan suaminya tidak nyenyak gara-gara masih sakit hati, masih jengkel, masih ngambek disebabkan perkataan dan sikap si istri yang tidak menyenangkan suami. Alasannya tapi para ulama mengatakan harus sesuai dengan syar'i marahnya. Marahnya suami, ngambeknya suami harus sesuai dengan alasan syar'i. Yang kemudian baru nanti si istri yang tidur di malam hari dalam keadaan nyenyak dengan kondisi suami masih marah belum minta maaf si istri ini, maka solat si istri ini tidak diangkat pahalanya ke langit walaupun sejengkal dari atas kepala. Kemudian para ulama menjelaskan apakah hadis ini tertuju untuk istri saja? Tidak, wahai saudaraku. Boleh kita baca syarah hadis ini. Ketika kita seorang suami tidur di malam hari, sedangkan istri kita masih ngambek, masih sakit hati gara-gara sikap buruk kita, gara-gara akhlak buruk kita, tingkah laku kita, lisan kita yang menyakiti hatinya, maka kita wahai para suami, walaupun sholat 5 waktu ke masjid tambah tahajud, sholat kita tidak membuahkan pahala kalau kita belum minta maaf ke istri kita. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan yang ketiga kata Rasulullah yang tidak akan diterima yang tidak diterima salatnya oleh Allah, tidak membuahkan pahala salatnya adalah mereka wa akhawan mutasariman. Mereka adalah 2 saudara kandung yang saling bertengkar masalah warisan, masalah hibah dan lain sebagainya. Intinya mereka hidup sudah sampai tua tapi belum baikan, bahkan kebencian itu diwariskan ke anak cucunya biar jangan baikan dengan sesama sepupu. Maka 2 saudara kandung ini kalau mereka belum maaf-maafan, kalau mereka itu masih mempertahankan egonya masing-masing, solat terus ini orang, bahkan imam mungkin di kampung, tapi ingat ketika mereka masih belum saling memaafkan sesama saudaranya, maka sungguh orang ini tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi, thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, imamun
amma qauman wa hum lahu karihun. Yang kedua adalah wa zaujatun wa imra'atun batas wa zaujuha 'alaiha sakhitun. Dan yang ketiga adalah wa akhawan mutasariman. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti semua kita mudah-mudahan menjadi hamba yang husnul khatimah. Ini yang dapat kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.